tu visi misi GKPA merhite kehadiran di pengurus distrik di tengah-tengah lingkungan namion. Asirom dihamili Tuhan ramoti mahami salutna lehen sonang dok dameni roha. Merdalan sudah acara di persoalan namion dok dengan makoroncok di roha tahu gawe puji-pujian hasangapan negarmu. Asirom dihamili Tuhan saat Tuhan pangeran nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Jadi dohoton kami pasat partikion tu amang preses pengurus distrik pendeta RSN Harahap. Silakan. Iya, terima kasih Mak Amangina di kebersamaan tadi hati tahun. Memang sesuai dengan Prokurapta di distrik Tulu akan kita laksanakan sosialisasi visi misi di GKPA pada saat sermon di resort sekaligus sharing distrik. Nah di Batu Pas sekali 2 bulan di tengah-tengah distrik Tolu. Jadi sekian saatnya di resort Sematang Siantar. Sebenarnya bulan nasal pudo alania dong kendala kami tahun rumah tu tikion. Ya tapa sama mau lihat itu amang pendeta Dr. RSN Harahap. Nah bisa mempekali kita tadi waktu visi misi di KPA asal semakin bisa kita berikan dengan tangan mensukseskan visi nang tetapkan di kantor pusat tak. Jala terima kasih mah di bersama tapos roha di sudi akan dapat tuba di tikion nagabe gugu madihita mengulahon tugas tanggung jawab saya tonga-tonga di panagutan itu. Terima kasih mah yang pandita di sudi di nadohot bidoro di bahasan hati hawan. Tong hai pasahama tu amang pandita Dr. RSN Harahap nyalaho pasahaton sosialisasi visi misi kita. Bersama Mang. Ya. Was mah kita sudah amanginang. Terima kasih mak kita ke bro mendohoti otang-otang nyamang pandita rasot do amang pareses laho mendohoti sosialisasi rencana strategis PKPA 2021 tapi sedarion khusus 2021 2022 mak tepat orangan non. Karena mudah 2020 non kemungkinan udah tuh partikiat talaho patorakto. Jadi memang kita masuk kita senari itu strategi napa dua hon tu warna bagian yang kedua dari rencana visi misi kita. Bagian napa dua honon bertema tentang penguatan kebersamaan dan reformasi. Jadi ini yang bagian yang kedua yang akan kita kerjakan selama 1 periode ini. Jadi reformasi ini menjadi bagian yang penting. Dan di reformasi ini yang perlu kita kerjakan ialah penguatan kebersamaan. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi penguatan kebersamaan dan kerukunan. Ini kata kunci dalam rangka mencapai bagian yang kedua dari visi kita. Visi yang pertama waktu itu kan, tema yang pertama adalah konsolidasi dan itu masih menanamkan dasar-dasar visi kita di tahun 2016-2021. Di semua infrastruktur telah terbangun, semua dasar pijak untuk mencapai visi misi diasumsikan sudah dikerjakan. Lalu kita masuk bagian yang kedua dari visi misi kita ialah reformasi. Jadi reformasi yaitu melihat hal-hal yang telah terkristalisasi untuk dibaharui, reborn, istilahnya reborn, reform, berarti kita bentuk ulang supaya menjadi sebuah langkah menuju visi misi di KPA. Maka dibutuhkanlah reformasi dengan tema penguatan kebersamaan. Itu sebab tema sinode kita 2021-2026 berbicara soal hidup rukun, hidup bersama, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menuju gereja unggul dalam kebersamaan. Memang dalam teks Alkitab itu dikatakan kan apa namanya kalau teks Alkitab disebut itu alangkah indah saudara jika hidup bersama, ya kan hidup bersama. Nah, tetapi kita tidak pakai kata hidup bersama karena memang yang mau dicapai ialah
dalam aslinya itu kan kata duduk. Duduk bersama. Akhirnya kita pilih hidup bersama. Itu dulu dari kalau kita kembali sampai ke bawah biasa seperti tema kita. Tema sinode. Di sini ada di almanak kita. Apa saya juga lupa di tema ini. Di almanak kita apa di tema kita. Supaya dari berangkat itu nanti kita akan berjalan melihat apa yang menjadi saat ini. Wah, tidak di sini. Tema tahun itu hidup bersama. Hidup bersama ya. Oke, hidup bersama. Ya, kalau dalam Alkitab kan tidak hidup bersama depan kan. Kalau dalam kitab sebentar. Jadi Pasifon ada menuju share. Oh, dia. Grup majelis 12 sinagog bahwa cuma bisa menggunakan 12. Ya, bisa di-share Zoom-nya. Saya buka Zoom bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di 50, bisa di rumah pun bisa mengikuti ini. Saya sudah buka link Zoom-nya. Boleh di-share. Sudah ya? Oke. Diam bersama. Itu kan kalau dalam kata Alkitab. Lalu kita pilih dengan hidup bersama. Mengapa kata hidup bersama penting? Karena dalam rangka mengentaskan isu strategis GKPA, yaitu pelayan yang tidak maju, tidak mundur, harus kita pikirkan duduk bersama atau hidup bersama, supaya kita bisa menuju gereja yang unggul dalam kebersamaan. Jadi harus kita bincangkan, itu maksudnya. Hidup bersama itu berarti kita duduk, kita berbincang, kita berdiskusi, berdialog, mencari solusi untuk mencapai visi. Itu makanya kita pilih itu dulu, hidup bersama, bukan diam bersama. Kalau diam bersama nanti ada konotasinya tidak bergerak, pangku tangan, atau cuek, atau tidak mau peduli. Tetapi dengan hidup bersama ada gerakan, ada dinamika, supaya kita bisa mencapai visi kita. Itu makanya kita pilih kemarin dengan terang tema hidup bersama. Nah, lalu kita berbicara soal rencana strategis. Untuk mencapai rencana strategi visi misi kita butuh rencana strategis. Isu yang harus kita entaskan ialah ini. Ada 4 isu yang harus kita entaskan. Artinya kita lawan. Kita ganti dengan sebuah isu yang unggul supaya kita GKPA unggul. Isu yang pertama ialah fakta yang kita temukan di GKPA sekarang, pelayan yang tidak maju dan tidak mundur. Pelayan itu tidak maju, berarti mereka mundur. Dan pelayan yang tidak berjibaku melayani di GKPA, maka ini harus kita layani dan kita lawan dengan pelayan yang maju dan pantang mundur. Harus begitu. Maka kita harus berobsesi pendeta itu harus pendeta yang maju. Dan punya kreativitas. Punya daya juang membawa GKPA menuju unggul. Itu isu yang pertama yang harus kita entaskan. Isu yang kedua yang sedang kita hadapi sekarang ialah kualitas pelayan yang kurang. Baik kurang dalam artian kuantitas, jumlah, baik kurang dalam artian kualitas, baik kurang dalam artian semangat, baik kurang dalam artian inovasi, reformasi. Ini banyak sekali yang kurang. Makanya kekurangan pendeta ini dan pelayan ini, baik Bible Pro, Diakones, dan Sinitua tentunya, para pelayan di GKPA, harus kita hidup bersama, duduk membicarakan ini. Seperti ini. Kita duduk bersama ini. Sermon esok, di besok Convention Center. Sehingga nanti ada ide-ide yang baru, yang akan kita kembangkan untuk mencapai visi kita.
Jadi kalau tidak ada waktu kita duduk bersama atau hidup bersama membincangkan ini, maka visi ini menjadi isapan jempol. Hanya tercatat di kertas, hanya tercatat di dinding, dan tidak menjadi kenyataan. Maka perlu hidup bersama, dinamika yang kita kerjakan. Isu yang ketiga yang harus kita kembangkan ialah pembaruan teologi GKPA. GKPA itu harus teologinya baru, update, jangan teologi yang usang. Orang sekarang sudah bicara pawang hujan di Mandalika. Kita belum ada pernyataan GKPA tentang Mandalika. Tidak ada kan? Orang bicara Ukraina. Bagaimana Uni Soviet perang di Ukraina, GKPA tidak punya pernyataan. Jadi kita harus punya sikap. Dalam situasi dunia yang berubah, gereja harus punya sikap. Punya teologi. Nah, kita masih teologi yang yang konservatif. Nah, misalnya contoh, ketika kami tawarkan pembahasan soal perjamuan kudus terhadap anak-anak, di kalangan pendeta kami pun langsung berontak. Masa ada pendeta GKPA perjamuan kudus terhadap anak-anak? Kita kan Lutheran, betul Lutheran, tapi tidak melakukan teologi Lutheran. Luther menerima perjamuan kudus terhadap anak-anak, tapi kita yang mengaku Lutheran tidak menerimanya. Sementara Calvin di Jawa sana, GPIB, GKI, GKJ, yang Calvin yang menolak perjamuan kudus terhadap anak-anak sekarang melakukan perjamuan kudus terhadap anak-anak. Nah sekarang di KPS sudah membahas itu. Jangan terlambat kita nanti. Harus kejar pembaruan teologi supaya GKPA unggul. Kalau tidak ada teologi baru, nggak unggul kita. Di Lanstra ini nanti harus ada teologi ekologi. Harus ada. Harus muncul di periode ini. Teologi kita terhadap lingkungan alam. Biasanya kalau bicara ekologi, misalnya begini, kalau Amangina nanti dia gereja Katolik, apa yang aneh atau yang menarik dari gereja Katolik? Pasti gereja Katolik ada bangunan dan ada halaman yang asri. Pasti disediakan mereka ruang taman. Itu gereja Katolik. Tapi kalau gereja Protestan, jangan dong halaman. Harus semua bangunan, full bangunan. Karena kita tidak menghargai alam. Ini. Tapi kalau Katolik, ekoteologinya tinggi. Nah sekarang HKI sudah mengembangkan ekoteologi. Nah bagaimana kita? Nah ini contoh pembaruan teologi. Isu yang ketiga. Isu yang keempat ialah orientasi lebih banyak ke dalam. GKPA ini masih seperti kata dalam bangga. Ya hari GKPA nasional. Ternyata dia tidak lihat gereja lain sudah go public, go nasional, go internasional. Kita masih berkutat kolam soal perbedaan-perbedaan yang kita dua puas. Halak sudah membahas yang lain. Sudah bicara metaverse. Sekarang kan, bagaimana GKPA menghadapi metaverse? Kita belum. Masih Facebook pun belum kita gunakan untuk melayani Tuhan. WhatsApp belum kita gunakan melayani Tuhan. Nah ini, jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Sehingga kita tidak hanya melihat diri kita, tapi juga kita harus melihat keluar, ada peluang di luar sana yang harus kita kejar. Dalam rangka membuat GKPA ini. Harus ada pendeta GKPA di LAI, pendeta GKPA di LWF, pendeta GKPA di WCC, pendeta GKPA di lembaga-lembaga STT. Berarti kita berdaya saing. Ini enggak. Karena apa? Karena kualitas kita enggak bisa dijual. Nah ini harus kita kerjakan. Makanya GKPA untuk periode 2001-2026 ditetapkanlah 27 Lanstra supaya kita unggul. Rencana strategis untuk membuat kita unggul ada 27. Dari 27 ini, 21 diantaranya harus kita kerjakan tahun ini. Tahun ini berarti Agustus 2021 sampai Agustus 2022, 21 program rencana strategis harus kita kerjakan supaya kita unggul. Tapi sekarang mana yang sudah dikerjakan? Nanti kita lihat lah mana yang sudah. Kalau dia dikerjakan, kita ini sekarang sudah bulan April. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan lagi.
Kita harus kejar 21 program rencana strategis. Mudah ini di gereja anak-anak 4 tahun, ruas pun bisa kritik, bisa tegur. Karena registra ini sudah dibagi kepada jemaat. Bisa. Dan bagaimana tahapan mengerjakannya itu sudah dibagikan. Bisa kita ingatkan. Anak pendeta, ini bulan November kemarin, kasih kerja kamu. Bisa. Kita ini stakeholder. Ruas ini stakeholder. Kita ini pemilik gereja. Bisa melihat registra itu dengan baik. Itu sudah dibagikan di mana. Boleh kita, ini memang sudah bisa kita kerjakan. Mengapa tidak dikerjakan? Bisa. Dan itu makanya kita sekarang sosialisasi. Supaya Amang Minang lihat mana peluang yang bisa kita kerjakan di desa kita supaya menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Apa dasar hukumnya? Ini dasar hukumnya. Pertama ialah visi kita. Gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Ini terus harus didengung-dengungkan. Baik dalam mimbar khotbah, baik dalam pertemuan-pertemuan, harus didengungkan GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Supaya ini menjadi opini, menjadi hati, hidup, gaya, baru menjadi aksi. Apa itu GKPA unggul melayani? Maunya ada yel. GKPA harus kita respon, unggul melayani. Harus begitu. Jadi bersuruh GKPA unggul melayani. Ini belum ada yel kita. Kita coba dulu seperti itu. Mudah-mudahan GKPA unggul melayani. Bukan hanya GKPA yang unggul, melayani yang unggul. Itu pokoknya itu. Bukan GKPA. Kalau kita GKPA yang unggul, dia bisa kita unggul. Itu 29.000 udah kita. Teluk Lobak Resort, 4 distrik, 50 bandita. Mudah di distrik HKIB, ini tuksa distrik kita. Enggak mungkin unggul. Kalau hanya gereja. Tapi yang mau kita ciptakan sekarang ialah melayaninya harus unggul. Berbeda dari gereja lain. Yang tidak ada di gereja lain kita ciptakan. Maka orang datang. Ayo harus GKPA, unggul melayani. Apa yang unggul? Nah, mereka lihat nanti di gereja kita. Maka mulailah dari slogan atau pertemuan kita. Ketika GKPA, unggul melayani. Lihat, kita coba berjepit. GKPA, unggul melayani. 60% dari orang. Korosian rohaninya. Mandokon, unggul melayani. Artinya, saya mulai. Itu artinya. Makanya ketika kita unggul melayani, saya harus unggul melayani. Bukan gerejanya, saya. Gitu ya. Kita coba. GKPA, unggul melayani. 100%. Kata gue membela pendekar sultan muncul. Tinggal eksekusi dengan beratnya. Itu dan dasarnya. Dan dasar teologisnya sudah ada, dasar historisnya sudah ada, visinya, misinya sudah ada, meningkatkan, mengembangkan kesaksian persekutuan pelayanan dengan semangat apa? Pembaruan. Jadi GKP harus punya semangat pembaruan dan kebersamaan. Lalu apa buktinya kita punya visi GKP unggul melayani? Tata nilai. Tata nilai ini ialah gaya kita sehari-hari. Gaya kita bertemu sehari-hari apa? Teduh. Setiap bertemu orang GKP harus teduh. Apa itu teduh? Tangguh. Mudah dari perbedaan di gereja, pulang keluar sang GKPA. Tangguh, tahankan di GKPA. Bentuk apa persoalannya, selesaikan. Tangguh. Ulang hal di perbedaan GB murah luas. Dinamika gereja itu. Tapi tangguh. Satu wadi, mudah berbadaya istri kudo inan ibagas. Jadi cerai hamil. Tidak mungkin. Terima apa adanya. Ture istri kido suami ki tahankan. Tangguh. Jangan minta cerai. Udah berbadai tak langsung kita kawan, kita yang kita kawan. Berarti dia tidak tangguh. Gaya kita ber-GKP harus tangguh. Apapun yang terjadi, tetap pertahankan. Sekali GKP tetap baru tangguh namanya. Yang kedua, efektif, efisien. Menyusun anggaran tahunan efektif, efisien. Ulang berlebih-lebih. Ulang habis ini hari ini memang amanat kan. Ikut hari ini belalani dokter. Habis hari ini ke mengunjungi jemaat. Ganuk puas dikunjungi. Ganuk minggu, itu minggu. Tapi habis hari ini mangan, rapat ini, sermon, mangan, makan. Tubuh hak terlebih sudah. Indah ungguli, indah efektif.
pergunakan uang seefektif mungkin, tapi sasaran tercapai. Itu yang kedua. Itu gaya hidup kita. Yang kedua, damai. Kan? Jadi kalau ada persoalan terus damai. Wah hebat dulu ya hebat. Nanti berbeda-beda. Arahnya damai. Yang keempat, dumengan. Ikon di persoalan itu, ikon dumengan hubungan. Nasihat dari tahun masalah pusonglokan, ikut dumengan musik. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari itu. Dumengan. Itu gaya hidup kita. Dan yang terakhir, hormat. Di masuo kita sama kita, situa terus, situa bonita, nah horse. Nuain so rompe. Tu pendite, hey, kita, kan? Ya, kita. Karena pendite itu menyuruh sesungguhnya, hey, ya, baik sesungguhnya betul paniona. Ba, sesungguhnya paniota, sesungguhnya itu paniona hal kita. Bagaimana kita orang lain supaya orang lain menghargai kita, hargailah orang lain lebih dulu. Maka gaya kita harus hormat. Ini gaya kita, tata nilai kita, harus kita kerjakan. Setiap mahasiswa harus teduh. Apapun yang terjadi, teduh. Teduh, ya ada kawan teduh kan. Lampau kan deh. Kita tahu kan? Itu landasannya. Oke, inilah dia. Tahun 2021 yang harus kita kejar dari 4 isu yang kita sebut tadi. Isu yang pertama, pelayan tidak maju, tidak mundur, yang harus kita kerjakan tahun ini ialah penguatan tim PI menjadi lembaga pekabaran Injil. Kedua, penguatan tim media GKPA menjadi komisi media dan informasi GKPA. Misalnya sebuah berita yang dulu cetak menjadi elektronik ya, digital. Sehingga tidak perlu lagi biaya pengiriman. Download bayar. Misalnya setiap download bayar 1.000, download 2.000. Jadi tidak perlu lagi membeli sebuah berita. Tetapi setiap kita download bayar. Nah itu lebih mudah kan? Jadi uangnya masuk ke GKPA, ke Dana. Apalagi sekarang sudah ada Dana, GoPay, apalagi QRIS kan sudah mudah sekarang. Jadi itu yang harus kita ciptakan. Sehingga unggul online dikirim masuk berita syahtar. Mah habis sebulan baru. Di maulah itu terpusat lagi hamil. Enggak sebulan ini. Berbeda mah syahtar tuh cuma berita. Seharusnya ini kita kerjakan. Nah itu yang ketiga. Keempat, penguatan tim adat GKPA. Penguatan tim liturgi GKPA. Kita mah dong dihita pak model liturgi. Tapi yang paling jauh dipakai oleh model A kan. Malah model A. Tapi model B, C, D yang hebat. Kamu data baca agenda di GKPS. Mereka harap yang mengida agenda di GKPS. Wow, luar biasa. Mereka sudah sampai model G. Kita orang ini DDB. Halahima DEFG. Modelnya halahima ibana. Kita konvensional dari model A. Jong-jong mahita ini ada juga. Juga mahita ini ada jong-jong. Ini juga. Ini dia liturgi kita, pemuji Tuhan. Nah ini harus ada variasi. Tapi kalaupun variasi, jangan meniru orang. Kita jadi KW. Tatiru harismatik. Tatiru pentakosta kabetel. Tabai ibadah kosong kalahi GKPA. Jangan. Kita berarti KW. Tidak ori. Kita punya liturgi. Itu aja kita kembangkan. Sehingga suasananya menjadi baru. Reformasi. Ya seperti misalnya contoh, nggak bisa reformasi kan. Endi hautakan lek do di hohule maro aku tondiku pe ini kan. Tunggu GKPS sama hari mereka tiga di persembahan tiap minggu, tiap ibadah. Mereka tiga baru kalau habis dibaca teks apa namanya? Aduh lagu ini. Bukan, aduh sebelum petora penjemita kalau dibaca. Masuk menjamita. Kalau terus, ya sehingga tidak akan dinasi. Supaya orang tertarik datang ke gereja. Ada yang baru, ada yang liturgi yang variatif. Aku tertarik. Tengok, lehidup tungguin nak, tengok benar-benar ini kan. Kita dengar. Itu yang keenam.
Yang kelima, yang keenam, penguatan pendeta agar memiliki kemampuan pastoral yang tersertifikasi. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang membuat pendeta mengikuti kursus-kursus pastoral di dunia maya. Sekarang kalau kita buka LK3 yang dikelola oleh Dr. Julianto, bisa. Ini banyak sekali ini kalau kita mau ikuti ini kepada pendeta atau kepada sintua pun bisa. Tapi saya seringkan hal itu kepada kepada kami pendeta ya, ada kuliah untuk meningkatkan khotbah dari pendeta GPA sedikit yang enggak banyak. Jadi ya bagaimana kita misalnya ini saya tunjukkan ini. Julianto selalu tawarkan ini banyak program. Banyak ini program. Pelatihan khusus bagi pendeta, gembala, majelis, ini banyak ini program. Tapi saya akhirnya tidak posting ini ke grup pendeta karena nggak ada yang merespon. Karena dibayar 400.000 bayarnya, nggak ada uang katanya kan. Di situ kalau tidak kita mendapatkan ini peningkatan pengetahuan tentang konseling kita, kalau kita tidak mau bayar, tidak ada harga kan. Harus bayar harga supaya bisa berkualitas. Nah kalau tidak mau bayar harga, tidak berkualitas. Ini contoh. Jadi memang harus kami pendeta ini harus mampu mengupdate dan mengupgrade ini. Supaya kapasitas pendeta mampu melayani jemaat untuk unggul. Yang ketujuh, penguatan komisi sekolah minggu menjadi komisi pelayanan anak dan remaja. Baru pembentukan tim monitoring dan evaluasi. Ini harus penting. Oh ya. Oke, sudah kelihatan. Nah ini untuk isu yang pertama, ada 8 harus kita kerjakan tahun ini. Nah dikerja tahun mahal lebih. Tapi itu pun terlampau cepat, langsung lembaga. Padahal dalam register kita ini masih harus digodok selama 3 tahun, baru diresmikan. Meninggal diresmikan. Sekarang kita jelaskan kan. Nah ini makanya perlu ini tim monitoring. Tapi sampai sekarang belum diangkat ini. Kami sudah sampaikan di Samosir ini kepada pimpinan sama Mang Preses supaya diangkat ini segera. Tapi belum sampai sekarang. Kami siap tim yang lama menjadi evaluasi dan monitoring. Kami sudah sampaikan, kami siap digunakan supaya ini berjalan, percepatan dan setelah ini dikerjakan. Tadi sudah kami putuskan di sharing ini hal-hal yang belum dikerjakan supaya disimati. Kalau tidak nanti tidur lagi ini. Lalu setelah mau sinode dikerjakan. Hanya untuk laporan pelayanan, untuk pertanggungjawaban. Kalau itu bukan remstra lagi namanya, tapi remstra-remstraan. Tidak unggul kita. Tidak unggul. Harus dikerjakan. Kita bersama mengejar. Itu untuk isu yang pertama. Isu yang kedua, kualitas pelayanan yang kurang harus ditingkatkan dengan apa? Peningkatan SDM. Harus diberangkatkan pendeta studi S2 dan S3. Tahun ini harus diberangkatkan 1 misalnya. Tahun depan 1, tahun depan S3 diberangkatkan. Supaya kita, SDM kita tidak lemah, harus berkualitas. Kalau tidak, nggak bisa kita unggul. Jadi kita harus berjuang meningkatkan SDM kita. Yang ke-10 ialah penguatan master plan kebutuhan. Jadi ketika kita hendak menerima calon pendeta atau calon pegawai, itu karena berdasarkan master plan kita. Mau kemana ini? Kalau terima pendeta tapi tidak ada resort yang baru, tidak ada jemaat yang baru, mau kemana nanti kami ini? Makanya distrik 3 ini harus segera membentuk resort baru atau jemaat baru. Tadi Om Pres sudah katakan, di Medan ada 3 jemaat baru yang akan kita prospek tahun ini. Dan kalau bisa 2 resort baru. Karena berharap kata gereja, jemaat yang sudah 150 kakak ke atas bisa jadi resort khusus. Jalan Cangkir bisa resort khusus. Jalan Pelita bisa resort khusus. Maka tambah 2 resort di Medan menjadi 4 resort. Maka kita akan bangga. Nah 3 resort di Medan. Pak resort naik bangga itu. Saya dia raya resort di Medan. Berdua dong kan. Nah ini juga. Untuk HGIB namanya baik. Yang udah 2 itu.
Mudah berfungsi dengan listrik semua orang, agak lumayan. Lainnya apa? Tambah pengaruh itu kapan kan lumayan lah. Ini tahun ke tahun sudah 25 tahun mungkin listrik 3 ini masih tak 5. Nggak tambah pasoknya. Bagaimana kita? Nah, apalagi misalnya di sini, mengapa? Kalau kita coba 50 ini jadi rosok, buka ke kisaran, buka ke sini misalnya, ini jadi rosok. Nah, ini percepatan menuju unggul. Harus ada master plan ini di peta pelayanan kita. Tahun ini akan membuka pos di sana, butuh pendeta ke sana. Tugasnya. Maka berapa pendeta yang butuh? Nah, ini harus ada master plan. Kemudian penguatan sistem rekrutmen. Unang asal dijadi. Berek tadu ini kan, itu lambuina, lambur terobak nih ya bahaya. Terimalah berdasarkan kualitas, kompetensi. GBKP sekarang mendaftar 325 ke GBKP calon pendeta yang diterima hanya 20 orang. Yang mereka terima apa? Orang yang memiliki kompetensi. Makanya bisa sekarang kami membuka program profesi sekarang di sini, namanya SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi setiap tamat sarjana harus kuliah setahun lagi mengambil profesi. Sehingga dia nanti di gereja profesinya tambah misalnya bidang misi, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang konseling dia miliki. Lalu ketika GKPA menerima calon pendeta, kompetensi yang kita terima ialah konseling. Mana SKP ini? Peternakan tidak ikut. Mana konseling? Oh ada, terima. Itu. Jadi kita punya kompetensi menerima tenaga pegawai di GKPA. Maka pendeta kita pulang asalnya ipanjagi. Apa ntar kompetensi. Ini rekrutmen. Baru pelatihan berjenjang. Ini begini, pendeta yang 0 sampai 5 tahun dilatih di Babungu. Isi pendeta yang dilatih 0 sampai 5 tahun, maka dia berhak menjadi pendeta rasul. Kalau belum mengikuti pelatihan 0 sampai 5 tahun, tidak bisa pendeta rasul. Karena pelatihan 0 sampai 5 tahun nanti diajari bagaimana memimpin rasul. Baru 6 sampai 10 tahun diajari supaya dia bisa mampu menjadi pareses. Dan 10 ke atas dilatih supaya bisa dia menjadi purus atau jadi sekjen. Ada pelatihan berjenjang. Seharusnya tahun ini sudah dimulai. Supaya kita punya kompetensi dasar dan kompetensi khusus dalam memimpin gereja. Kalau tidak, memang ya saya katakan tadi ini isapan jempol semua. Programnya restorannya bagus, tapi kalau tidak dikerjakan nggak bisa. Baru pelatihan manajemen kepada pendeta. Nah ini, karena pendeta itu pertama dia manajemennya harus bagus, karena dia pemimpin organisatoris dan pemimpin pelayan. Itu di gereja kita. Lain di GKI. GKI itu pendeta hanyalah tugasnya berkhotbah di GKI. Kalau menata layan gereja itu bukan pendeta. Di kita dua-duanya dipegang pendeta. Makanya pendeta harus diberi ilmu manajemen. Berarti dia mampu mengelola keuangan, mengelola administrasi gereja, mengelola semua gereja dengan benar. Berarti butuh pelatihan manajemen. Itu isu yang kedua. Berarti sudah berapa itu? 13 poin. Lalu isu yang ketiga ialah pembaruan teologi. Penerbitan kajian-kajian pembaruan teologi. Apa yang sudah kita terbitkan sekarang kajian teologi? Yang diterbitkan sekarang masih RPP kan? RPP dan konfes. Seharusnya setelah terbitkan itu di periode yang lalu, tahun ini harus kita revisi itu. Om baru kan muncul, bagaimana merevisinya? Ya, jadi kan sudah terlambat kita. Makanya periodenya harusnya bekerja 2 double. Dia melakukan sekaligus merevisi, mereformasi, mengupgrade. Gitu. Buku panduan calon siswa udah terbit? Belum. Seharusnya periode yang lalu harus keluar. Baru tahun ini, periode ini kita revisi, upgrade. Apa yang mau di-upgrade? Belum ada. Jadi sama seperti saya misalnya mau renovasi rumah, tapi rumahnya belum saya bangun. Apa yang saya renovasi? Maka periode ini adalah periode membangun dan merenovasi. Mengadakan yang belum ada dan memperbaiki yang sudah ada. Makanya saya bilang berat. Harus berjibaku gitu. Kalau masih tidur-tidur kita di desa dan di distrik. Ya itu. Itu yang ketiga.
Penerbitan buku-buku pembaruan dulu. Lalu yang keempat, orientasi yang lebih banyak ke dalam tadi. Perlu kita revitalisasi parpen GKPA. Nah, parpen ini kan partisipasi pembangunan jemaat. Di desa-desa sana sekarang, jemaat kita sudah melihat ada lahan kosong. Ada kebun Nasarulang. Makanya dari tim kita parpen harus menolong, vokasi warga jemaat mampu menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif. Itu yang dikerjakan parpen GKPA. Bekerja dengan siapa? Lembaga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi orang-orang yang di parpen ini adalah orang-orang yang punya koneksi dengan berbagai lini dalam rangka membangun jemaat GKPA, ekonomi GKPA, keuangan GKPA, pembangunan GKPA. Itu harus dipilih orang. Nah, ini untuk supaya kita membuka diri ke luar sana. Ternyata ada peluang di luar sana yang bisa kita bawa ke GKPA dalam rangka meningkatkan, menjadikan gereja GKPA unggul melayani. Baru kemudian revitalisasi majalah Sion Bonito, tadi sudah katakan. Kemudian gerakan 117 dalam seorang jemaat, ini seorang jemaat membawa satu orang dalam 7 hari ke GKPA. Ini gerakan 117. Jadi au membuat sadahala di bagasan itu hari. Mulai bayi ini di 50 orang, mungkin tuh di bulan naik penuh, udah mau gereja kan. Karena setiap minggu roh ruas baru. Imana unggul, tapi mudah setiap minggu murah sada. Ini kena unggul beda tinggi. Ini harus kita kejar. Bagaimana kita setiap orang jemaat membawa seorang jiwa dalam 7 hari. Ini seharusnya sudah kita kerjakan, bahas ini dalam periode ini. Bagaimana mekanisme ini, bagaimana teknis pelaksanaannya, bagaimana teologinya, bagaimana pelaksanaannya. Ini yang harus kita kerjakan. Baru penguatan pembangunan Pastoral Center. Ini panitia. Terbentuknya tim pelestarian lingkungan, saya sudah katakan tadi ini. Baru tim ekonomi menjadi tim pengembangan ekonomi. Ada 21 renstra kita supaya kita Saya sibuk untuk kita merkopi, merjau, merjamu, merlele, naja di warano, naja di lari dari apa? Lari dari ekspektasi kita. Jadi pareses itu haruslah mereka menjadi manajer, bukan lagi eksekutor, bukan lagi sales. Sales itu pendekar sok, GM-nya itu pareses. Eksekutifnya bullshit. Lalu Pareses jangan lagi mengerjakan hal teknis. Dia sudah manajer dalam sebuah perusahaan strategis, menggolkan ini. Eksekutornya siapa? Pendeta Rasul dan guru jemaat yang tua. Handicapnya di sana kita kerja. Belum ada. Makanya itu harus kita kerjakan. Ya. Betul. Kalau tidak sekarang, kita ini nanti 2026 revisi. Revisi gitu. Kalau tidak kita kerjakan ini sekarang, 2026 revisi dan remisi. Ulangi lagi dari nol. Makanya kita harus berjibaku Manginan. Seharusnya ya pimpinan harus mengangkat timnya sosialisasi ini getol. Ya sebenarnya ada circle-nya, tapi tadi itu mungkin ya itulah. Nanti saya lanjutkan lagi mau dulu. Jadi ini tidak saya uraikan, tidak akan saya bahas yang 21 ini. Tidak akan saya bahas, tidak cukup waktu kita karena 1,5 jam ya. Yang 21 ini tidak akan saya bahas. Tapi bagaimana membaca yang 21 ini saya coba bantu. Misalnya contoh, isu strategis pelayan yang tidak maju tidak mundur. Supaya tidak maju tidak mundur, kita harus pelayan yang maju pantang mundur. Maka untuk program yang pertama, menjadikan tim PI menjadi sebuah lembaga PI.
Ini mimpi kita. Mimpi kami dulu untuk membuat ini seperti ini. Ketika kita pertahankan Departemen Sending GKPA, maka tidak jalan. Karena Biro 3 kita tidak mengerjakan tugasnya seperti apa adanya. Dia mengerjakan yang bukan tugasnya. Maka perlu lembaga yang terpisah dari kantor pusat menangani PI ini supaya GKPA berkembang. Itu dulu. Tapi caranya tidak langsung. Harus dibahas 3 tahun. Ada aturannya dulu, ada tupoksinya dulu, ada semua infrastrukturnya. Baru 3 tahun berikutnya baru kita resmikan. Harus sosialisasi dulu. Apa itu lembaga ini? Bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana rekrutmennya? Bagaimana segalanya harus dibahas. Tiba-tiba sudah dilantik. Sudah dilantik, lalu sudah melaksanakan kemarin kegiatan kita tersentuh ke Istana. Ya menurut saya, ya tidak sampai ininya, nggak sampai rohnya, nggak nyampe. Barangnya ada, tapi nggak nyampe rohnya. Sama seperti orang yang punya uang di desa-desa sana. Ketika dia kayak teman pada tadi di Batang itu, karena galian emas itu langsung kaya dia, langsung beli kulkas 3 pintu. Tapi di rumahnya nggak ada listrik. Akhirnya kulkas itu dibuat menjadi tempat sepatu dan tempat baju. Itu barangnya ada, tapi tidak berfungsi. Nah, jadi ini maunya jangan seperti itu. Visi Renstra kita jangan seperti itu. Jangan asal ada, tapi ada punya power membangun gereja ini. Harus. Kalau asal ada nanti 3 bulan sebelum sinode baru kita kerjakan ini bisa. Tapi namanya asal ada. Nah kita lihatlah kode program 01. Lalu nama program penguatan tim, acuan strategis, penguatan kebersamaan dan kerukunan reformasi. Mengapa ada ini? Karena latar belakangnya itu. Karena GKPA sudah memiliki tim PI. Karena tim PI telah membuat roadmap PI di GKPA. Karena masih ada wilayah Indonesia yang belum menerima firman Tuhan. Berarti ke sana sasaran kita. Ke daerah yang belum punya firman Tuhan. Bukan warga jemaat orang lain kita pindahkan ke kita. Kita punya lahan khusus. Di Kalimantan, entah di Soe, entah di Papua, gitu kan. Baru karena GKPA bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan di seluruh wilayah Indonesia. Ini dasarnya. Setelah kita punya latar belakang, maka jika ada tim PI atau lembaga PI ini, apa yang tampak? GKPA memiliki lembaga PI yang punya tenaga mencari lahan-lahan itu tadi. Ini lembaga ini kita pikir. Outcome itu berarti dampak ke lembaga ini ke warga kita, warga jemaat. Apa dampaknya? Warga GKPA melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pengamalan Injil, berkembangnya wilayah pelayanan GKPA. Ada yang menang GKPA di Kalimantan, ada yang GKPA di Sulawesi, ada yang GKPA di NTB, di Papua. Ini goal kita. Jadi bukan lembaga PI ini untuk aku, bukan untuk GKPA yang lebih besar. Impact-nya ini bagi masyarakat. Tadi output-nya itu, outcome-nya itu untuk GKPA. Impact-nya untuk seluruh masyarakat di luar GKPA. Semakin banyak orang yang belum mengenal Injil menjadi kenal dan percaya Injil, dan Injil tersebar dengan cepat dan luas. Ini manfaatnya bagi masyarakat luas. Jadi mereka terima Injil melalui siapa? GKPA. Baru indikatornya bahwa program ini sudah berhasil. GKPA memiliki lembaga Injil yang mandiri dan mampu. Lembaga PI GKPA membuka tim PI di seluruh distrik. Ditangani oleh pendeta full timer. Jadi distrik itu nanti ada pendeta full timer untuk PI. Jadi bukan hanya membentuk lembaga PI itu. Bukan. Kita harus siapkan infrastrukturnya. Ini belum apa-apa udah ada. Di mana sekarang pendeta full time di distrik tentang PI? Nggak ada kan? Nggak ada. Baru apa lagi indikatornya? Mengutus tenaga PI ke daerah baru untuk membuka wilayah pelayanan. Sudah ada ini? Nggak ada. Karena tadi dibentuknya lembaga kan nggak tahu apa kerjanya. Nggak tahu kita apa kerjanya.
Lalu empat, membuka minimal 1 pos PI GKPA per distrik per tahun selama 5 tahun. Ini, apakah ini sudah dikerjakan oleh lembaga PI tadi? Enggak, Preses yang mengerjakan di sini. Bukan hasil pekerjaan lembaga ini. Ini makanya jangan asal-asalan ada, tapi harus kita bentuk dia menjadi, karena ini masuk berkepanjangan, bukan hanya untuk 5 tahun ini, tapi untuk GKPA menuju unggul 2041. Hasilnya kita lihat unggul melayani. Nah ini caranya, baru bentuk program pelatihan dan pengutusan, langkah-langkah ini ya, membentuk peraturan dan struktur lembaga. Ini langkah-langkahnya. Pengesahan peraturan PI GKPA, membuat buku panduan pelatihan tenaga PI, merekrut, melatih tenaga PI, workshop, pengumpulan data-data untuk tujuan pengembangan injil, menyelenggarakan studi kajian, pengutusan, monitoring, membangun kerjasama. Ini langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dan nanti di Barcak kita akan lihat kapan ini diresmikan. 3 tahun ke depan. Baru ini bisa. Di Barcak nanti. Ya, di halaman berapa ada Barcaknya itu, di halaman kita. Ada Barcak. Tahun ini, tahun 2, tahun ketiga, baru ini terjadi. Kalau sudah infrastruktur dan semuanya telah ada. Nah ini baru waktunya kapan? Ini Juli 2021 sampai 2006 ya Barcak. Tapi Juli ini sudah harus kita adakan sampai 2006 dan Barcaknya sudah ada tuh per tahun apa dikerjakan. Dan ini sumber pemasukan penanggung jawab ini. Penanggung jawabnya siapa? Biro 3. Nah ini cara membaca Renstra ini, Amanginang. Tapi saya tidak akan uraikan di sampai ke bawah, nanti terlalu banyak waktu membahas ini. Tapi nanti sudah saya tunjukkan bagaimana membaca Renstra. Mana yang bisa kita kerjakan di resort, mana yang bisa kita kerjakan di perlebutan, dan nanti di sermon resort lah itu dibicarakan bersama pendeta resort. Kalau untuk distrik nanti bersama Preses di seri-seri distrik. Maka ketika seri distrik seperti ini, saya katakan ke Preses, kita harus baca terus Renstra. Mana yang bisa kita kejar. Kita bantu pucuk pimpinan mengerjakannya, melaksanakannya. Atau mengingatkan pucuk pimpinan, oh ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan. Jangan nanti lewat tahun ini, 1 pun nggak bisa dikerjakan. Lalu nanti ada dalih lagi, karena COVID kan tidak bisa kerjakan. Jangan, nggak boleh gitu. Renstra itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Harus dikejar. Nah, lalu saya akan lewatkan sampai ke bawah. Nanti Abang Inang bisa baca itu bagaimana pelaksanaannya nanti di setiap resort dan perlebutan kita. Nah ini pendanaan. Untuk satu isu tadi, isu yang pertama, pelayan yang tidak maju tidak mundur, dibutuhkan dana 87 juta. 87 juta. Apa itu? Misalnya untuk penguatan tim PI 5 juta, penguatan media 12 juta, penerbitan kurikulum 7.500.000, ini sudah ada angka-angkanya. Jadi jumlah 87 juta 500. Belum. Lalu isu yang kedua meningkatkan kualitas pelayan, baik pendeta, Bible Pro, diakones, dan semuanya dibutuhkan uang 227 juta 500. Itu peningkatan SDM, penguatan master plan, penguatan sistem, pelatihan berjenjang, pelatihan manajemen. Dibutuhkan 327 juta 500. Untuk isu yang ketiga, pembuatan telekui, dibutuhkan dana 297 juta. Dan isu yang keempat yang terakhir dibutuhkan dana 50 juta. Jadi total dana yang kita butuhkan untuk Renstra tahun ini berapa? 755 juta. Adakah ini uang kita sekarang? Tapi ini ada uang kita, langsung beli mobil kita. Itu persoalannya. Bukan Renstra ini yang dikerjakan. Bukan fakta bukan nyenting, fakta. Ini kan fakta. Seharusnya ini yang dikejar. Menurut saya. Kita itu mak. Kita. Walaupun mereka itu kita itu mak. Karena itu tidak ada di Renstra. Kan dia bisa kita komentar.
Itu adilan setengah. Sama katakan tadi tidak dikejar ini, harusnya ini dikejar. Betul. Makanya saya bilang tadi ini kan fakta kita. Makanya kita hidup bersama, bincang-bincang, karena bincang-bincang ini yang menyelesaikan persoalan itu. Jadi kan barangkali pergantian terakhir kan barangkali sudah waktunya, karena masa manfaat sama pengisian barangkali begitu. Barangkali itu pelayanan itu tapi tahapan namanya itu sebenarnya Ya, semoga. Betul. Aku bukan orang kolot. Iya, betul. Saya lebih militan. Ya, betul. Ya. Saya bisa lebih militan. Ya, betul. Tapi sudah saya rasakan dan sudah saya lakukan. Ya. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, karena kita tidak bisa komentar itu, Bang. Karena tadi hanya bicara angka tadi. Ya, itulah makanya kita Mudah-mudahan. semoga kan itu kan kita tidak tahu karena kita tidak di sistem itu. Kita hanya menjelaskan. Kalau saya hanya nggak ada, saya tidak ada hal lain. Saya hanya sampaikan fakta supaya ini gol. Kalau tidak bersama kita menggolkan ini saya katakan tadi, ini hanya di kertas. Sama di situ ditempel. Tidak menjadi kenyataan. Ya. Pertama kali saya lihat lagi waktu pendeta itu minta mohon di meja. Amanah sudah pernah bicara. Ya. 2 buku itu. Betul. Jadi kalau nggak salah zaman Pak Arif Paul. Itu material biaya. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah lihat. Waktu itu karena ini bicara dari visi misi ya. Waktu kami diubarkan dulu, setelah di sini udah kami selesaikan visi misi, kami bilang kami harus tindak lanjut dengan sosialisasi, tim sosialisasi, supaya kami cetak bukunya, buat brosur, buat banner, buat spanduk, tapi nggak diangkat. Akhirnya kata mereka lah tim sosialisasi. Buyar. Jadi distrik 3 mencetak buku itu, tapi bukan Masih kita, ada. distrik 3 cetak buku. Masih ada, Mang. Masih ada buku itu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau, saya bisa bagikan. Karena itu masih utang. Belum terlunasi katanya. Belum terlunasi di percetakan. Jadi Ya. itu visi misi. Kalau di digital kan Bisa. Bisa, Mang. Itu makanya sebenarnya percepatan kita digitalisasi. Iya. Betul. Makanya tadi ada emang peningkatan tim apa itu menjadi digital apa tim apa itu kerja mereka lah itu. karena di kantor pusat kan ada tim tawarannya kan. Ya. Kenapa nggak ada barangnya? Ada barangnya. Dan kalau mengurangi rasa hormat, diselesaikan aja dulu rasa penjelasan. Oke, baik. Nanti baru sesi tadi jawab. Lama. Ya, baik. Jadi nanti kita lihat tahun pelaksanaannya. Ini baca. Tim PI ini mulai ini Agustus 2001 dan Juli 2022. Ini katakanlah sudah oke nih kan, karena sudah ada tadi barang itu kan. Walau tadi seperti saya katakan tadi banyak lagi hal yang harus kita perbuat. Penguatan tim media menjadi komisi media ini belum. Penerbitan kurikulum. Wah, ini saya kurang tahu apakah ini belum atau tidak. Saya pikir belum. Belum. Penguatan tim adat ini belum. Penguatan liturgi ini belum. Penguatan pendeta ini juga belum. Penguatan komisi sekolah minggu menjadi komisi anak remaja ini sudah dilantik di Medan Barat. Tapi nggak tahu saya apakah sesuai dengan tadi harapan rencana strategi nggak tahu. Oke lah kita buat lebih oke. Pembentukan tim monitoring ini belum. Peningkatan SDM ini juga belum. Penguatan master plan ini juga belum. Penguatan rekrutmen belum. Pelatihan berjenjang belum. Pelatihan manajemen belum. Lalu penerbitan kajian-kajian juga belum. Kemudian penerbitan buku-buku pembaruan juga belum. Revitalisasi majalah, parpem, gerakan ini juga belum semua. Pembangunan persoalan sampai terbentuknya tim ini juga belum semua.
Jadi bagaimana kita? Ini sudah tinggal sekarang tadi 4 bulan. Masih 2 yang katakanlah sudah diokekan. Tapi 19 lagi. Kalau kita bagi 19 bagi 4, berarti kita butuh 4 program 1 bulan. Harus dikerjakan. Mungkinkah? Nah ini kita bincangkan. Mungkinkah ini kita bincangkan. Mana yang bisa bagian kita nanti. Nah, untuk mendukung program ini supaya terjadi, maka kita buat sumber pembinaan, pembiayaan. Ada fundraising, ada mitra, ada kewajiban. Kewajiban itu ada di distrik, ada resort, panitia, persembahan ke depan upaya akan terus. Makanya dibagi sekarang ada pembagian dana ya ke resort untuk Restra. Sudah ada itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa resort menyetor ke kantor pusat supaya jalan ini. Distrik 35. Nah, baru ini secara pendanaan. Kita sekarang, katakanlah kita sekarang pemimpin ini. Para sentua, pendeta, ini pemimpin. Apa rencana tindak lanjut kita? Khusus saya, setiap pemimpin GKPA wajib membaca, menghayati dengan baik dan benar visi misi dan rencana GKPA. Harus. Supaya kita bisa mengimplementasikan ini harus kita bahas. Yang kedua, setiap pemimpin GKPA menginvestasikan waktu untuk memikirkan hal-hal praktis apa yang dilakukan agar Renstra GKPA ini dapat terrealisasi sesuai jadwal yang kita prosedur di GKPA. Jadi apa solusi kita? Amanginan. Setelah kita baca, wah ini menurut saya harus kita kerjakan, harus kita tolong, supaya bisa terjadi. Ketiga, setiap pemimpin GKPA lebih mengutamakan pensosialisasian dan melaksanakan setiap program kerja yang telah dituangkan dalam Renstra, serta memasukkannya menjadi program unggulan di setiap lini pelayanan. Masuk di program perlagutan, dulu saya program masuk di program resort, masuk di program distrik, masuk di program pusat. Berarti sinkronisasi. Tapi tiga perlagutan ini tidak sinkron. Yang dibuat di program di perlagutan, program rutin. Ibadah, sermon, pertanyaan, nggak ada yang disinggung. Jadi kalau tidak disinggung ini di perlagutan, di resort, kapan ini terjadi? Apalagi tadi melakukan yang tidak diaturkan ini. Dewi Maraha Markobun misalnya, Dewi Marmanu misalnya, sama Marpandeng, tapi nggak jadi ini. Kecuali di sisa waktu kita setelah mengerjakan ini, ada sisa lagi, monggo. Saya monggo, ya. Tapi yang utama ini, untuk tercapai visi kita, ini yang utama dulu. Jangan yang lain. Nah ini. Baru keempat, setiap pemimpin GKPA membuat kelompok kerja, Pokja, untuk membahas transfer setiap tingkat. Jadi ada Pokja. Di distrik Tolu ada Pokja, di Resort ada Pokja, di Parang ada Pokja. Bagaimana? Bincang-bincang ya. Bincang-bincang sambil apa? Sambil minum kopi kan? Sambil minum kopi cerita gitu. Bagaimana GKPA ini kan sambil minum kopi? Contoh. Kan seru kopinya kan. Masuk ide itu kan. Nangkap teman-teman jadi barang itu kan. Nah itu. Jadi sambil seru lah. Nah, yang kelima, setiap pemimpin GKPA harus mampu mengambil keputusan strategis dalam rangka mencapai visi misi GKPA. Bangunan konvensional berkawan, kan itu kan harus strategis, berani. Cari fakta, nah ini bicara fakta namanya. Sekarang fakta di distrik Saga ada Pitu Resort, nah kosong. Pitu, resort kosong. Lalu dirangkap Reses. Unggul apa? Unggul apa unggul? Terunggul. Menurut saya tidak. Harusnya harus ada keputusan strategis. Harus mengangkat mereka benar resort yang diperbentukkan ini. Angkat. Lalu peraturan yang dilanggar buat surat keputusan itu. Pertanggungjawabkan di sini. Selesai. Dan di rapat pendeta itu sudah berkali-kali kalian bincangkan supaya peraturan GKPA yang mengatakan harus 3B pendeta resort ganti aja. 3A boleh pendeta resort. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa mengeksekusi. Jadi selalu banyak pendeta resort dirangkap Reses. Menurut saya itu buku ini.
Inde perlu di jematon pendeta perbentuhan, perlu diriahan. Tadi tereso. Inde persoalan di mana golongan A adalah inde persoalan di penting amang apa di dalam. Sudah. Bisa mandiri hondot, bangunan dia. Bisa kerja suka saya. Letong dikerja dunia kan? Tapi mengapa pendeta perbentuhan? Bikin aja bentar. Terus mampu mengambil keputusan strategis. Kalau tidak, kapan lagi? Nggak bisa. Nah, begitu juga nanti di Pareses, begitu juga nanti di Perintah harus mampu mengambil keputusan strategis. Bagaimana strategi ini tercapai? Nah ini, jadi pelayanan kita harus unggul. Nah kalau misalnya belum diaturkan di gereja kita buat kebijaksanaan, nah, buat aturan baru, nah itu harus seperti itu. Baru refleksi tadi saya sudah katakan ini di awal, tidak perlu saya baca lagi. Lalu penutup, penutup ini yang penting. Untuk mencapai strategi ini perlu 4K. 4K bagi kita. K yang pertama harus ada komitmen. Saya sentuh GKPA, pendeta GKPA, warga jemaat GKPA harus berjuang menggolkan transfer. Komitmen. K yang kedua harus punya kompetensi. Supaya bisa terjadi ini saya akan menambah kompetensi saya. Ada kursus ikuti, ada pelatihan ikuti. Tak usah tunggu pusat mengutus kita untuk kompetensi ini. Isi, lakukan, mengisi kompetensi. Lalu K yang ketiga koordinasi. Pendeta Rasot koordinasi ke Pareses, guru perlagunan koordinasi ke Pareses, pendeta Rasot begitu. Jadi apalagi di era digital sekarang kan mudah nih Zoom. Dia kalau kupionnya pun Pareses masuk kan, Zoom di dalam obat Pareses, bincang-bincang. Dia ada Pareses instruktur di sini, sosialisasi. Mana beres? Mau bayar yang bisa. Oh Pareses istri dua, dia berubah. Bah, dia sih, nah itu kan bincang. Percepatan. Ini harus ada koordinasi. Lalu ini keberanian ini yang penting. Kalau tidak ada keberanian, apa Yonado, nembel di studio kan, harus berani. Udah cerita dok atong GKP anak mecetina, cek mah, harus berani berubah. Misalnya 50, dia sih menek isin di pelang naik, belum. Selamat datang di GKP 50, 100 meter ke dalam. Wah itu, udah mecek betul. Halak mau lagi berarti menek di GKP, memang menek. Coba 20, beranilah. Melihatnya pun gini. Wah, berarti GKP besar. Oh, mengalami nak? Ngecek. Memang ngecek. Wah, lebih besar. Orang pemilihannya menolak. Wah, GKP. Gereja Kristen Protestan Angkora. Oh, menetong. GKP nasir. GKP habis. GKP asal itu kan. Nggak sempat putih yang bacaan itu. Itu berani lah, harus berani. Udah cerita dok GKP ini, taduk mau GKP unggul melayani, supaya terjadi. Tanya kata, dia ada lima tahun GKP ini cerita lebih banyak cek matong, dia martam berdua semua, murah betul. Dia ada tinggi nih GKP ini koner, banyak terus. Tapi dok mau GKP unggul melayani, maka kita akan unggul melayani. Ini harus berani. Udah sekarang. Udah tadok GKP menek. Udah setuju apa? GKP belum dulu GKP. Harus kita buat besar. Dengan cara apa? Unggullah melayani. Supaya kita besar. Nggak siap lamu tidak tak dominating. Tapi manfaatnya kalau digigit orang. Sebenarnya kan maunya melihat GKP harus gitu orang. Kehadiran GKP otik kita tapi berkualitas. Hadir di setiap pertemuan-pertemuan ekumenis, setiap hadir GKP dipertimbangkan. Karena setiap hadir pendetanya, itu berkualitas. Ini datang sampai pulang diam. Ini butuh harap naruh di GKP. Di belakang kuda. Gak berani ngomong, tunjukkan kita siapa. Harus gitu, baru unggul. Kalau tidak, nggak bisa kita. Orang ini macam
Iya, sama-sama Jo plus selama pendeta ASN. Iya, amanginan sesuai program di setiap episode akan kita adakan seperti sosialisasi visi-misi. Masalah-masalah yang datang itu karena distrik 3 lah memproduksi visi-misi DKPR dan desa. Saat itu kami terutama PSN, berpihak kami distrik itu ekstra. Di Tuhan harapan tak maka itu berita. Boleh distrik untuk memanahan luar de konseptor na gagal bisa distrik na lebih dulu bidai. Nah, jadi kerjasama kita berproses dari jadi mata bikin akin uraian dan kesana kita ada kita adong sisi kita sang adong nak takas sang adong masukan bisa lo tak pasah merasakan itu kita tak dosa kita. Nak pula bila amang menyapai sangat menampai aturan. Warna kita hidup bersama kan? Iya, di Inang, urus silaban. Oh, Jo? Karena pada pemilihan keputusan itu kita kenon dengan program dari 3. Mengikuti semua tadi alur daripada visi KPA, semua dari memang berpikir luas. Cuman alias itu kami mampu bahasa diri kurang kemampuan sebenarnya. Memang keinginan hati itu saya yakin kita semua rindu untuk pemahaman ini. Cuman skill, kompetensi itu yang kurang. Jadi melalui diskusi sasaran ini atau langsung dibayar mungkin di atau dibayar atau pembinaan. Kalau kami tidak, karena modalnya susah tapi yang niulah sama itu fakultas sampai dengan mobil masuk lampuna ini mungkin yang terjadi pada saat ini. Jadi apalagi Tuhan terus siapa terlibat di pembinaan, kalau dibayar untuk potensi antar kita di masyarakat sambil rekreasi, sambil berenang, tapi ada ilmunya gitu. Mantap. Jadi yang lihat itu karena akan itu terus di KPO. Jadi kalau sedang boy tolak baik contoh imam. Nah kedua orang perlu memang sosialisasi itu akan dilakukan. Nak cengeng, kalau menghidai atau nak cengeng itu akan dosong. Orang dan diterima pendapat nak dan kalau memang lingkungan dan di nomor besar dia mau jadi mungkin harus perlu dimasukkan di dalam hal-hal saat tersebut atau baik mungkin meluang mereka di KPA lebih tinggi contohnya diselipkan audiotik kemudian perjalanan di zona tangkon nang cengeng itu kan mas karena melalui orang cengeng dong itu di orang zero mas dan kami mengerti cara kali itu Cara 7. Malah terbaik cara kami itu dibuat luas kan itu kan kami abang ya kan kita kami abang siap buat membuat bagasi di bagasi itu malah buat uang mudah boy harapan pun nang kami buat uang ya kan jadi ulang dengan kami anak uang kita bilang buat ada masing ala yang aku tahu mungkin baru PKPA dia dapat sanitaran nyalakan ala yang mana kalau baru ingat tahu masuk ala yang masa tahu kalau masuk
kami sekolah minggu. Jadi yang untuk aku mau rawat sekolah minggu di gereja dalam berkaitan sekolah minggu ini pada saat mereka mengajarkan anak kapan jadwal pesan mereka. Jadi mulai sekolah minggu ini ya pagi-pagi masih sekolah minggu. Kan dia lu alasan kalau menjaga tempat puasa masih boleh tengah mana boleh dijaga-jaga. Tapi juga gereja sekolah minggu dah imam. Jadi mulailah dari kita dulu dengan semangat ini ulang gawe visi nomor saya lagi maju Tidak maju, tidak mundur. tidak maju tidak mundur jalan di tempat lu lihat isi saja mama kamu ini mohon maaf terima kasih. Iya, eta kadang di pitambana, cek kita manginan. Sambil diskusi mak. Iya, sana mang selito nggak? Kami dan dua posisi nasional dulu tidak mau berkorban, lakukan hal yang paling pertama, nomor dua tidak mau mengambil risiko. Strategi 951 tidak pernah mengambil tindakan yang bisa dilakukan memang arah menaik yang itu kita mungkin untuk organisasi dan mengelola yang Iya, pas sama tuh amang pendeta. Ya, terima kasih Mak di respon hala amang di Tinang. Malaysia inang setua sudah bang sampai tinggi. Itu amang setua sentuh masih yang santai. Menarik pertanyaan ini yang ini respon ini soal kurang kemampuan kompetensi. Memang ini menjadi salah satu topik yang perlu digumuli di GKPH soal kompetensi. Karena tanpa pendeta memiliki kompetensi yang bagus, atau kita lah selain pendeta, jemaat juga tanpa memiliki kompetensi yang bagus, maka sulitlah tercapai umbi wilayah. Baik contoh cerita begini. Bisa dihati Roma terjadi, fakta Roma cerita begini, baik cerita. Marnatal ma halahi bisa dahuta. Pengarat Roma membuat alat musik, membuat butai. Biasa malah olah-olah ada persiapan. Di Baima, gabal, di setma alat musik. Lahu makan malam, istirahat mah. Anu matehe dicolokkan alat musik listrik kan kira itu. Nah, tapi pas mangani ada masalah. Nah, hari warna jika sudah tahun organ baru nah dicolok. Kalau dicolok terbakar organ baru. Caranya kompetensi. Itu bicara kompetensi. Rusak. Hari ini indera kompetensi kita, jemaat kita soal elektronik. Asal colok, katanya aku ditukar hanai. ACDC dua hanai kan. Terbakar mah. Nah ini contoh kompetensi. Kita di tengah-tengah di perlagu tapi bahak dohalah kompetensi tak indah pas. Contoh, juga ini contoh sederhana. Hari mingguan mengapuli hijau tu bagas ni keluarga si A hara monding si matuana di hutan. Enak kan? Dihukum mon di warta jemaah. Ramah hidup. Rosit tua roruas. Lalu tu bagas. Bahwa sama, harusnya. Ay nanaon ma bagas dalam di bagas dulu. Sedang di kabut nomor-nomor. Sang anak pelang bisa. Sang anak on. Saya harus betul on ini.
Iya itu sih mengapuli itu sangat mengajari memainkan orang kami dalam. Ini ya masalah kita. Lalu mak cukup harus tenang harus. Ini ada. Enak budari ini sudah mau nak. Kalau England ini. Tahu sih harus dibahas di siang. Badminton. Apa yang ikut anak ini? Mengapuli. Baru roh manusia. Ini kan berubah. Kosong. Wow. Saya sana yang setan lain. Bravo, siapa yang bisa melakukan dibahas tan. Karena negara anak ini soal kompetensi. Dia tidak mampu membedakan mana mengapuli, mana berbicara tanah, berbicara badminton, berbicara pengaturan jalan, entah masuk gang, masuk akhir tahun. Bedakan. Kalau mengapuli mah. Ini salah sasaran. Mulak mahita. Marohani keluarga di semua kegiatan. Ya tai daerah, ya tai tanah, ya tai badminton. Iba masak. Kan tarakuli dia. Enggak. Hara salah. Kompetensi kita tidak ada. Sangat rumah sakit. Nomor sah. Konon dua man. Ayo belum aku sono masalah. Tidak tuh naik mati. Semasa bayang nomor saya. Mati mau kopi untuk mati mau ini kan. Ini cerita harus sama penyakit yang sama. Mati dengan ini. Karena soal kompetensi. Lalu kalau pakai AC kan. Kenapa satu malam ini? Apakah dia mau bayar? Bukan kan? Kan dia mau melihat yang sedang sakit kan bukan soal bicara berapa harga kamar itu per malam. Atau maksudnya lalu pergi di kamar mandi sampai kamar mandi apa itu? Kamar mandi apa namanya rumah sakit? Mau kamar mandi kamu? Ngapain diurus itu? Tujuan dia mau apa? Menguatkan orang yang sedang sakit. Kalau ada pun teman kita yang sakit sama, bilang sehat, panjang umur, supaya dia, pasti mau umur jauh kan itu. Oh dia mati, turuan mati nih. Mulai sini dipikir, mati mau inang, nggak mau pakai kapiah ini. Lo unang rawasan lagi lah, karena berbiar ini kan. Marsai itu saya mati, dia orang kapiah, unang roh ini, karena bukan menolong. Itu soal kompetensi. Maka perlu dilatih jemaat atau sintua bagaimana kunjungan rumah tangga. Dilatih. Asal unak salah hata. Fokus kepada tugas kita. Maka kita sekarang di distrik 3, ini sudah program proses ini. Akan melaksanakan ini. Selasa pembinaan. Melalui Zoom nanti. Kita akan adakan diskusi ringan. Tiap Selasa, sekali sebulan atau sekali 2 minggu nanti terserah. Maka nanti yang preses meminta nomor WA kita masing-masing disampaikan kepada pendeta Rasot, lalu pendeta Rasot nanti masuk kepada grup Sintua sedistrik 3, maka setiap Selasa malam jam 7 malam kita akan mulai diskusi tentang GKPA, percepatan dan strength. Membahas berbagai topik. Mulai visi misi, tata gereja, sosialisasi RPP, sosialisasi rencana strategis, semua kita bincang-bincang. Dengan makin banyaknya kita bicara tentang GKPA, maka akan ada aksi yang akan kita buat dengan GKPA. Tapi jika sedikit kita berbicara tentang GKPA, maka tidak ada yang bisa kita lakukan di GKPA. Jadi kalau kacang arak atau hatai, kacang arak menapal kerja, maka makin banyaklah kita berbicara tentang GKPA. Nanti Abang Preses akan kelola. Nah soal sosialisasi kepada jemaat melalui khotbah, ya mungkin makanya saya katakan tadi para pendeta haruslah berani berkhotbah tentang visi misi. Kami berzamita hari di GKPA di Medan selalu visi misi tidak pernah hilang dari khotbah saya. Cocok tidak cocok jamita ini upah cocok. Supaya apa? Tertancap dulu di hatinya. Tertancap dulu di sininya. Baru nanti kalau sudah tertancap tinggal menggigahnya. Menjuti, langsung dia akan keluar.
Ai harna cinta do hita keluar hebek kan. Angko so cinta hita di hebek mina sudah benyong ya kan itu. Tengku cinta, Pak minta dulu berapa ini? Nah, karena sayang. 1.000, sedikit kali, 10.000 ya. Wah, hebat kan? Roma kita, aman, simpang juga, tapi sih kalau bilang, ada ya, semua udah sih, ya, ada kalender ditawarkan. Kalender ditawarkan tapi itu karena apa? Belum cinta kita. Kalau cinta kita, saya diakan 100.000, bau cinta, saya 500.000, kan itu. Baru maju kita. Tapi kalau harga mau, 1.000 udah kalender, enak 1.000 di pasar ada kalender. Daripada 25.000 kan? Bukan soal kalendernya, tapi soal hatinya. Ada yang nggak hatinya di GKPA? Kalau sudah punya hati di GKPA, saya jadi baru 1.000, 10.000 di Hoiman, kan gitu kan? Ini berapa per bulan? 25.000. Tiap bulan per bulan. Berarti belum lengket cinta kita. Ini soal hati. Jadi harus terus. Ada inak pemuda bersama tapi tidak boleh. GKPA unggul melayani. Wah, apa? Terus tenang. Supaya lengket di hati semua jemaat dan di hati kita. Ya dosa apa? Terus tua kan? Aduh di sini GKPA. Ada boto menang di sini kan? Masih tua samaan. Itu tembang monda ketika penelitian aku tembang. Siapa ini? Situ nih GKPA ada buku. Di sini GKPA. Dia boto ini. Pas gitu. Marba. Sabi baru deh. Marba baru hidungan. Lima contoh. Nah, amang situ tadi betul loh, Mang. Bicara GKPA kalau tidak kita kerjakan yang dua hal ini berkorban dan mau mengambil resiko nonsen dari GKPA. Nonsen. Sorry to say. Anggola senon do mendok au cipta GKPA. Alai dang doh ngepek na cinta GKPA nonsen. Nonsen. Harus juga ikut dompet kita mencintai GKPA. Mencintai Tuhan pun tidak hanya di bibir. Harus ikut juga dompet kita mencintai Tuhan. Pero sama ilustrasi nang, ama. Ai hamu tok kapedita ini pasti ini pendidik kamu odo kunna. Inte doh dompet kunna. Ibu halonan dulu ini itu Tuhan. Kalau pikirannya, tapi bicara uang mengecu. Makanya benar pentakostai rondem. Doh sudah dompet di rondem kan. Makanya itu sepuluhan doa deh diperlehan di gereja kan kita ini memang kalau non tahu pendidik kan memang kalau non lehennya kalau berpikir ya kan kita bicara dengan non nggak perkudiasannya megarin nah dibeter sini lektor nado nggak cuma merbatu majoin nah beter bisa merbatu cuma maju bisa mudah udah jadi maunya untuk Tuhan nama belum berbuah pun padi kita sudah memberi persepuluh. Belum berbuah. Itu hebatnya Marlelang Halakola kan. Doa dong atasan utara. Udah dong atasan utara. Kayak sakit menunu kan. Udah Marlelang di gereja. Nah, apa rumahnya iya. Saya dia 500.000 sana. Ada yang doakan hidup nah indah. PT menyaji. Halakola. Hepeng nasa juta di dompetnya. Marlelang 100.000. Udah tuh. Utang musik. Ibe minggu depan bedain. Ada yang dompetnya 1 juta. Ini soal karakter. Soal karakter. Bukan menyinggung soal yang lain, tapi ini soal karakter memberi. Jadi bagaimana kita mau maju? Ya ada Omar Jamita di GKPA Tangerang. Bukan Cikarang. Di ruko Cikarang. Mereka iri dengan BNKP yang sudah 2 ruko. Kita masih 1 ruko, Pak. Itu belum selesai. Saya bilang mengapa? Ya itu Bang, orang Korea ini kulitnya begini. Oke. Masa ini kan pas jadi dahulu semua. Mengapa GKPA tidak maju-maju? Karena yang kita beri untuk Tuhan ialah pahlawan.
Patimura, Sisinga, Mangaraja, itu kan. Ini sampai Soekarno Hatta. Jauh mah, udah gempar kamu GKP maju, persembahan ketiga berikan Soekarno Hatta. Jangan pahlawan perjuangan. Kalau pahlawan perjuangan berjuang masa tuna mati GKP. Tapi kalau kasih Soekarno Hatta selembar, 2 lembar, 3 lembar, maju. Habis mau kolektif dia dong mah, dapat 7 juta. Karena sudah keluar Soekarno Hatta. Di pemberangan sudah penting kalau kita. Supaya keluar Soekarno Hatta itu kan. Pada ini Patimuranya. Sisinga Mangaraja ke-12. Dengan pedang berarti kan. Tukang parkir pun gak terima itu kan. Otikmo 2.000 Pak katanya. Itu. Jadi memang harus pandai mengambil risiko. Jadi kalau tidak mau mengambil risiko, nggak bisa. Mau berkorban ya. Kalau tidak mau berkorban, nggak maju. Amang Sidara sudah berkorban di GKP. Bukan tidak banyak KBP yang harus dimasuki Amang ini. Itu. Soal militansi, kami tahun 92, 97 di STKBP, Amang ini jauh dari GKP. Iya, mau berlawan. Dulu kami pergi pertanyaan ke rumah Amang ini. Saya cinta GKP. Saya tahu jalan Lugubudi. Kok HKBP dilewati. Makanya dia lebih militan, bisa saja. Bisa saja. Tidak benar. Nah ini kalau seperti Amang ini militansi kita ber-GKP, maju di GKP. Tapi kok genggang durannya dokter, wah habislah. Kita pun sakit, orang lain sakit. Kita memang keras, nggak serok sabar. Iya, terima kasih Mak di Amang Pendidikan. Dan saya berharap visi-visi berusaha atas semua ini Mbak Amang adalah itu bisa sermon. Mulu kurang mengerti lebih bulan depan ada kota-kota sesering distrik sekaligus Songonon. Tetapi kepada dalam jumlah kita ada tambah juga bisa makanan kita tadi maksud. Bersama ini bersama Tuhan. Terima kasih banyak Amang Pendeta RSF, Pendeta Doktor RSF Arahap. Ada musik-musik san inang, jadi tidak Songonon. Akan namanya bayi lehem sesuatu hadiah ini. Itu ya dong itu nama salah nih. Ibu inang nabur cuma sedang dibuat bebek. Akan namanya bayi nak nih. Bah akak khusus sampai itu. Jadi anom mak lehem inang ade. Bersama Tuhan Profesor. Terima kasih Mak. Jadi lupa orang satu dulu. Penting.